Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Jarwati. Di sini saya akan menjelaskan standar operasional prosedur tentang pemeriksaan EKG. Pemeriksaan EKG itu suatu tindakan merekam aktivitas listrik jantung yang berawal dari nodul sinoatrial, yaitu yang dikondisikan melalui jantung melalui jaringan serat-serat atau sistem konduksi dalam jantung yang menyebabkan jantung berkontraksi yang dapat direkam melalui elektroda atau mesin yang diletakkan pada bagian kulit luar ataupun di bagian dada dan sekitarnya. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan EKG ini untuk apa? Yaitu untuk mengidentifikasi adanya kelainan irama jantung atau ataupun akibat adanya infak miokard ataupun angina pectoris dan pembesaran jantung dan penyakit inflamasi jantung lainnya. Selanjutnya, menilai efek obat-obat yang diidentifikasi ketidakseimbangan elektrolitnya, terutama di kandungan kalsium dan kaliumnya. Selanjutnya, standar operasional prosedur EKG ini sebelum dilakukan tindakan yang pasti persiapan alat. Di sini persiapan alat yang pasti mesin EKG dengan berjenis apapun itu yang pasti yang dapat digunakan dengan baik. Selanjutnya, nirbecken, jeli, kasa alkohol, kapas alkohol, tisu, waslap basah ataupun alat cukur yang akan digunakan apabila pasien mengalami atau terdapat bagian dada terdapat bulu. Selanjutnya, untuk kertas dokumentasi EKG, lem dan gunting, pena untuk mengecek dan untuk merekam dan print out hasil EKG atau irama jantung pada pasien tersebut. Selanjutnya, persiapan klien sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan itu apa saja sih? Nah, di sini menjelaskan kepada klien terlebih tentang tujuan tindakan pemeriksaan EKG itu untuk apa. Selanjutnya, melepaskan alat logam yang digunakan klien, termaksud gigi palsu, emas ataupun apapun itu yang digunakan di bagian tubuh pasien jika tidak permanen. Selanjutnya, menganjurkan klien untuk berbaring. Dengan tenang dan tidak bergerak sehingga selama prosedur tersebut tidak bergerak dengan aktif ataupun memegang benda-benda besi ataupun apapun itu di bagian pinggiran bed pada pasien. Selanjutnya, menjelaskan keadaan klien untuk tidak memegang pagar tempat tidur ataupun bed di sekitarnya ataupun memegang keluarga ataupun siapapun itu di sekitarnya. Selanjutnya, sebelum melakukan tindakan, kita cek pasien, aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Selanjutnya, di sini kita implementasi di sini apa saja yang akan diterapkan. Yang pertama, perawat mendekatkan alat, menanyakan keadaan pasien. Selanjutnya, perawat memperkenalkan diri, perawat mengidentifikasi nama, tanggal lahir dan tindakannya sesuai atau benar tidak kepada pasien, menanyakan tindakan bagaimana dan persetujuan pasien ataupun keluarga. Selanjutnya, perawat mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, perawat menggunakan masker ataupun sarung tangan sebelum melakukan tindakan kepada pasien dan menutup sampiran atau menjaga privasi pada pasien. Selanjutnya, membuka pakaian bagian atas pada pasien dengan cara pelan-pelan ataupun dengan sopan. Selanjutnya, setelah membuka
pakaian bagian atas pasien. Selanjutnya membersihkan area ekstremitas dan bagian dada, ekstremitas bagian dada yang akan dipasang elektroda dengan menggunakan kapas alkohol tersebut. Bila terdapat rambut, dapat dicukur terlebih dahulu bila perlu. Selanjutnya memberikan jeli pada area yang sudah dibersihkan pada ekstremitas dada pada pasien tersebut, lalu memasang dengan benar elektroda tersebut. Selanjutnya pasang kabel dan elektroda. Hindari pemasangan elektroda pada massa otot yang terlalu tebal ataupun pada struktur bagian tulang. Jadi penempatannya harus benar. Di sini kabel merah ataupun berbentuk R, ada simbol R, yaitu diletakkan pada lengan kanan. Selanjutnya yang kabel kuning, biasanya kabel kuning ataupun berbentuk L pada lengan bagian kiri. Selanjutnya kabel hijau atau F pada kaki kiri. Selanjutnya kabel hitam atau inisialnya N pada bagian kaki sebelah kanan.